walaula dan hendaknya. Laula bimakna halla, mbok yo gitu. Ketika itu dakhalta masuk kamu, jannataka pada kebunmu, kulta mengatakan kamu, masya Allah la quwata illa billah. Ma apa-apa sa'a yang menghendaki sopo Allahu Allah, la quwata tiada kekuatan illa kecuali billah, dengan pertolongan Allah. Jadi artinya tidak ada kekuatan bagi seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kalau lengkap la haula wala quwata illa billah, jadi kalau la haula itu tidak ada upadaya, wala quwata dan tidak ada kekuatan illa billah. Artinya tidak ada upadaya seseorang menghindari kemaksiatan kecuali dengan pertolongan Allah, dan juga tidak ada kekuatan bagi seseorang untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi dan hendaknya ketika kamu masuk ke dalam kebunmu, ngontrol-ngontrol, lihat-lihat, itu kan, kamu mengatakan masya Allah la quwata illa billah. Jadi ini semua adalah apa yang dikehendaki oleh Allah. Penjabarannya begini, kita bisa menanam, ya, nanam padi atau nanam jagung atau nanam anggur seperti di ayatnya, nanam kurma. Jadi kita menabur benih, terus kita sirami, kemudian kita kasih pupuk biar tanahnya subur, bagus. Nah, yang kita bisa itu hanya itu. Selebihnya yang membuat tanaman itu tumbuh siapa? Allah. Karena nyatanya banyak orang yang nanem, ya sudah disiram, ya sudah dipupuk, nah, ternyata tidak jadi tumbuh, diterjang banjir, ya, dimakan hama, karena memang Allah tidak menghendaki tanaman itu tumbuh. Sama perusahaan, pabrik, usaha, toko, warung, dan macam-macam itu. Orangnya cuma ya menyediakan segala sesuatunya. Ya. Cuma nanti yang membuat produknya laku, disukai oleh konsumen, terus bisa menghasilkan keuntungan, itu ya memang Allah yang menghendaki. Umpama Allah menghendaki nggak laku, ya nggak laku betul. Nggak laku betul. Sampai busuk ya juga nggak laku. Gambok ya, kalau kamu masuk ke kebunmu itu, kamu ngomong seperti itu, masya Allah la quwata illa billah. Jangan kamu anggap, kamu kira itu hasil usahamu semua, jerih payahmu semua, kerja kerasmu semua, jangan. Itu semua karena memang Allah menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki ya nggak bisa. Intaroni, seandainya melihat engkau, ni padaku, anak aku,
iku akola lebih sedikit mingka daripada kamu, apanya, malan hartanya, wawalatan dan anaknya. Kalau memang kamu melihatku atau menganggap aku ini lebih sedikit daripada kamu, hartanya maupun anaknya. Nah, gitu. Wafil hadis man u'tiya khairon min ahlin au malin fayakulu intadzalika masya Allah la quwata illa billah lam yaro fihi makruha. Nih, jadi di dalam hadis dijelaskan barang siapa yang dia diberi kebaikan baik keluarga maupun harta, kemudian pada saat dia keliling-keliling ya melihat keluarganya, hartanya, dia ngomong masya Allah la quwata illa billah, maka dia tidak akan melihat segala sesuatu yang membencikan di dalam kebaikan tersebut. Jadi ya keluarganya akan baik-baik saja, hartanya juga akan baik-baik saja. Jadi ya doanya yaitu masya Allah la quwata illa billah. Punya tanaman, ya kita ngontrol tanaman kita, ya ucapkan masya Allah la quwata illa billah. Punya ternak, ya, katakan masya Allah la quwata illa billah. Punya keluarga, punya anak, ya, punya harta, ya, katakan masya Allah la quwata illa billah. Jadi intaroni ana akola minka malan wawalata. Kalau memang kamu menganggap aku ini lebih sedikit daripada kamu, hartanya maupun anaknya. Fa'asa maka barangkali Robbi sopo Robbi Tuhanku iku an yu'tiani jika memberi siapa Robbi ini padaku khairon pada yang lebih baik min jannatika daripada kebun kamu. Jadi orang miskin itu ya tidak boleh pesimis, ya wes melarat elek bodoh pesimis sisan, tidak boleh seperti itu. Jadi yang kaya juga tidak boleh sombong. Lah untuk nangkal kesombongannya ya itu tadi mengucapkan masya Allah la quwata illa billah. Lah yang miskin juga tidak perlu pesimis, tetap berharap fa'asa Robbi an yu'tiyani khairon min jannatik. Jadi barangkali nanti Tuhanku akan memberikan kepadaku yang lebih baik dari kebunmu yang kamu sombong-sombongkan itu. Ya, jadi tidak usah pesimis, tidak usah minder, tidak usah takut, tidak usah berkecil hati. Jadi fa'asa dimakna fala Allah. Yang kedua wayursila dan mengirim, mengutus sopo Allah alaiha atas kebunmu husbanan pada apa? Husbanan bimakna sowaik. Sowaik itu petir, beledek, ya. Jadi husbanan itu jamak dari husbanah.
Jadi jamak dari husbanah ai maksudnya adalah sowaik. Sowaik itu petir ya. Jadi ada yang memberi makna husbanan petir. Cuma di tafsir lain, di tafsir lain, wa ahroja atosti ani bani Abbas radhiyallahu anhuma ana Nafi ibnal Asrok qala lahu ahbirni an qaulihi husbanan minas sama. Jadi Nafi bin Asrok itu pernah berkata kepada Ibnu Abbas, tolong beritahu saya tentang firman-Nya Allah husbanan minas sama. Ya, husbanan minas sama itu artinya apa? Qala Ibnu Abbas naron, api. Jadi husbanan itu bisa bermakna petir, bisa bermakna api. Jadi kalau menurut Ibnu Abbas, husbanan itu adalah api. Minas sama dari arah langit. Ya. Fatus biha maka akan jadi apa kebun? Maka akan jadi apa kebun? Iku soidan. Soidan itu debu atau lemah. Lemah bukan kebalikan dari kuat, bukan. Lemah tanah itu loh. Jadi bumi. Zalakon lagi loyo atau kelemir. Nah, bahasa Jawane kelemir. Kelemir itu ya apa? Nggak ada daya. Jadi kelemis, licin, halus. Persamaannya itu. Jadi kelemir. Kelemir itu ya yes, kayak kain gombal di ya ndak ada dayanya itu lemir. Yang kedua, semoga Allah nggak nelek berarti ya. Jadi semoga Allah mengirim atas kebunmu yang kamu sombong-sombongkan itu petir atau api dari arah langit, kemudian kebunmu itu jadi dari tanah yang tidak berdaya. Ya, jadi debu yang tidak berdaya. Jadi zalakon itu ardon malsa layas butuh alaiha kodam. Jadi zalakon itu artinya bumi atau tanah yang licin, yang untuk berdiri itu tidak bisa. Pasti orangnya kepleset. Itu disebut zalakon. Di zalakon itu ardon malsa layas butuh alaiha kodam. Jadi yang licin, yang kelemir, ya itu asal katanya ya tanah yang licin, orang berdiri di situ itu pasti jatuh. Tuh.